Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua nih teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Kali ini saya akan membahas pertahanan Prancis. Partai pertama ini putih dipegang oleh Judith Polgar dan hitam dipegang oleh Alexander Morozovich di Chess Championship tahun 2000. Dimulai dari E4 oleh putih dan E6 dibalas oleh hitam. D4 langsung dibalas dengan D5. Varian bun dari pertahanan Prancis kali ini teman-teman, kuda C3 dibalas dengan kuda F6. Gajah langsung mengepin kuda, pion kali pion, dan kuda kali pion. Gajah ke E7, dan di sini gajah kali gajah dipukul oleh pion. Sayap raja tentu terbuka di sini dari varian ini teman-teman. Dibalas dengan kuda F3, A6, dan G3. B5, gajah G2, dilanjutkan gajah ke B7. Dan di sini menteri ke-2. Kuda D7 dibalas dengan rokade dari kedua pemain. Mungkin disangka oleh putih bahwa hitam tidak akan rokade di posisi lajur G yang terbuka ini, namun ternyata dari hitam tetap rokade teman-teman. Benteng ke D1 dibalas dengan gajah D5. Menahan kemungkinan pion ini didorong, dibalas dengan benteng ke E1. Raja ke H8. Kuda ke D2 yang akan didorong pion F4. C6 dibalas dengan C4. Pion kali pion dan kuda kali pion. A5 dilanjutkan kuda C3. Dari putih mengajak pertukaran di sini. Namun diabaikan dengan dibalas benteng ke E8 oleh hitam. Kuda ke E3, F5. Dibalas dengan kuda C4. Dan di sini menteri ke B8. Kuda ke-4, menteri B4 langsung. Dengan ancaman kemungkinan kuda ini diambil, namun dari Judith Polgar langsung mendorong B3. Tentu keduanya aman. Gajah ke F6 dilanjutkan dengan menteri C2. Benteng G8 mengantisipasi kemungkinan menteri di sini masuk ke arah sayap raja, menteri C1, dan dibalas dengan benteng G4. Kuda ke E5 lagi-lagi mengajak pertukaran dan kali ini diterima. Dipukul oleh pion gajah ke E7. Di posisi ini teman-teman, jika dari putih tetap memainkan dengan memukul gajah D5, maka akan dipukul oleh pion C. Menteri C7 misalnya mencoba menekan pertahanan dengan tujuan akan menaikkan kuda, maka di sini benteng akan ditarik mundur lagi. Jika di sini kuda ke B6, maka dipastikan hancur dari putih. Akan datang langkah gajah ke D8 yang memaksa di sini harus kehilangan salah satu perwira. Ketika dia memaksakan, maka di sini akan datang gajah kali menteri. Menteri dipukul oleh kuda, dipukul oleh pion. Kembali ke posisi di saat gajah ke E7. Langkah partai benteng ke D3 dari Judith Polgar. Benteng ke G8 dan dibalas dengan benteng ke D1. F4 didului serangan tersebut. Menteri C3 mengajak pertukaran di sini diabaikan oleh Judith Polgar dengan langkah pion kali pion. Pion kali pion H5. Gajah di sini langsung kali gajah. Dibalas dengan pion C yang memukul gajah. Benteng F3, persiapan menyerang F7, dan raja di sini melindungi pion. Menteri C7 dibalas dengan H4. Raja G2 dan di sini pion kali pion. Pion kali pion dan menteri ke-4. Detik-detik dari Judith Polgar menyerah teman-teman. Menteri C3
mencoba melindungi benteng, dibalas dengan Menteri E2 cek, Raja H3, dan benteng ke G5. Di posisi ini dari Judith Polgar menyerah, teman-teman. Kenapa menyerah di posisi ini? Karena ancamannya checkmate. Kemanapun langkah dari putih, terbaik adalah checkmate. Jika di posisi ini masih dilanjutkan dengan G4 oleh putih, maka dipastikan ini checkmate. Dengan langkah benteng cek, G3 satu-satunya, checkmate H2. Jika di posisi ini dia menurunkan gajah benteng ke F2 misalnya, dengan mengorbankan benteng berharap bisa melanjutkan permainan, maka di sini tetap akan dipukul. D4, H8 tetap. Dan ini wajib ditutup. Setelah H4, maka di sini akan dipukul. Dipukul dengan pion ataupun dengan raja. Tetap checkmate, teman-teman. Makanya dari Judith Polgar di posisi ini langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, putih dipegang oleh Garry Kasparov dan hitam dipegang oleh Vasily Ivanchuk di Horgen pada tahun 1995. Dimulai dari E4 oleh Garry, E6, D4. Dibalas dengan D5, kuda C3, dan di sini gajah ke B4. Pertahanan Prancis varian Finauer di partai ini. E5 dibalas dan B6. A3, gajah ke F8, dan dibalas kuda F3. Kuda ke E7, H4, H6, H5. Mencoba menekan serangan dari sayap raja dari Kasparov, dibalas dengan A5, gajah cek, C6, gajah ke A4. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke D7. Kuda ke E2, B5, dan di sini gajah ke B3. C5, C3, kuda C6. Pertahanan yang sangat solid dari Vasily Ivanchuk ini, teman-teman. Sehingga perwira dari putih yang mencoba masuk diusir kembali, teman-teman. Rokade dari putih, Menteri ke C7. Dibalas dengan benteng G1, C4, gajah C2, dan kuda ke B6. Gajah F4 dan gajah ke E7. Gajah G3, benteng ke B8. Kuda ke H2, di sini Menteri ke D8, teman-teman. Hingga ke langkah 20 ini. Dari hitam tetap tidak mau rokade, teman-teman. Karena arah serangan gajah terang sangat tajam ke H7. Kuda G4 di sini dibalas dengan B4. Malah dari hitam mencoba mengacaukan arah serangan itu lewat sayap menteri. Pion kali pion, pion kali pion, dan pion kali pion. Dibalas dengan kuda kali pion dengan mengancam gajah terang. B1 langsung. Gajah ke D7 dan B3. Di sini dari Garry Kasparov tidak mau ditekan dari sayap menteri, teman-teman, dengan mendorong B3 tersebut. Namun dari hitam menggeser benteng A8, diterima dan dipukul oleh menteri. Pion kali pion, kuda kali pion. Dari penguasaan sayap menteri cukup mendominasi dari hitam, teman-teman. Sementara dari putih tidak tembus untuk menyerang ke arah sayap raja, karena raja tidak kunjung rokade. Kuda C1, gajah A4, dan menteri ke E2. Menteri A7 dibalas dengan kuda ke E3. Mengajak pertukaran, di sini dari Vasily Ivanchuk mengambil pion yang di D4 dengan menteri. Kuda kali kuda dipukul oleh pion. Pion ini yang menjadi sebab dari Garry Kasparov stres dengan arah tekanan sayap menteri, teman-teman. Menteri di sini ke F1.
Ternyata di sini teman-teman, satu langkah dari Garry Kasparov di posisi ini menyerah. Kenapa dia menyerah? Setelah hitam di langkah ke-31 ini, Rokade dan Garry Kasparov menyerah, teman. Tentu di sini sekilas kita tidak melihat dari mana sisi kekalahan daripada putih. Kok bisa di posisi ini bisa menyerah? Ternyata setelah dibolak-balik analisa, langkah terbaik di posisi ini dari putih hanya bisa menggeser Raja K1. Selain itu dia akan menjadi hancur, walaupun secara tidak langsung, namun perlahan dia akan mengalami kekalahan dan pion promosi di C4 ini tidak bisa dibendung, teman-teman. Langkah terbaik memang Raja K1. Maka tetap akan dibalas C3, gajah ke-4, benteng di sini ke-8, kuda ke-2, menteri C4, kuda ke-4. Ini langkah terbaik yang akan terjadi ketika dipaksakan lanjut. Akan datang menteri C7, benteng C1 dengan mencoba menahan laju pion ini, C2 tetap, menteri ke-2, datang gajah, benteng cek yang memaksa pertukaran tentu. Dan setelah dipukul, maka di sini promosi menteri yang tidak bisa dihindari. Ini ternyata sebab kekalahan atau sebab menyerahnya dari Garry Kasparov. Analisa terbaik dari putih memang harus menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang ketiga nih, teman-teman, putih dipegang oleh Peter Schwittler dan hitam dipegang oleh Alexander Morozovich di Chess Championship 2001. Lagi-lagi dari Alexander Morozovich yang memang sangat terkenal dengan pertahanan Perancisnya, teman-teman. E4 dimulai, E6, D4, D5, kuda C3, kuda F6, dan gajah ke G5. Pion kali pion, kuda kali pion, gajah ke 7. Dibalas dengan gajah kali kuda di sini dan dipukul oleh pion, kuda F3 dan A6. Dibalas dengan C3, F5 dan kuda C5. Komentar di saat itu para sekondan turnamen, apakah di sini Alexander Morozovich akan memperlakukan Peter Schwittler seperti Judith Polgar atau malah sebaliknya? Dilanjutkan dengan posisi ini dari hitam langsung rokade. Gajah C4, B5, dibalas dengan gajah ke B3. Gajah di sini langsung kali kuda. Pion di sini kali gajah dan gajah ke B7. Tentu di sini menteri sangat terbuka untuk pertukaran, teman-teman. Namun karena kemungkinan ketika sudah pertukaran menteri, sayap raja akan menjadi terbuka. Di sini dari putih memilih dengan kuda D4. Menteri F6 dibalas dengan menteri ke-2. E5, kuda F3 dan kuda ke D7. Dibalas dengan rokade panjang dari putih. Benteng ke-8 melindungi kuda dan di sini dibalas dengan gajah ke D5. Setelah mengajak pertukaran, di sini C6 dibalas. Gajah ke B3 kembali dan E4. Lagi-lagi di sini tekanan yang sangat agresif dari hitam yang memaksa perwira dari putih perlahan mundur. Kuda ke D4 dan di sini kuda kali pion sekaligus mengancam gajah terang. Gajah C2, benteng ke-8. Dibalas dengan langkah F4. Tidak dipotong impasan, melainkan menaikkan pion A5. Menteri E3, B4 dan menteri cek. Dibalas dengan langkah raja ke F8. Dia tidak bergeser ke H8. Menteri G5 mengajak pertukaran. Diterima oleh hitam. Pion kali menteri dan kuda di sini cek. Dipukul oleh gajah.
dipukul oleh pion. Jika di sini teman-teman, dari putih mengambil pion D3, maka akan datang C5 yang mengharuskan jatuh perwira tentunya. Kemanapun dia, benteng ini jatuh. Kembali ke posisi di saat pion di sini memukul. Di sini dari putih mengambil pion langsung kuda dan dibalas dengan C5. Persiapan untuk melindungi pion yang di D3. Benteng D2, gajah langsung ke 6. H4, gajah ke C4. Dibalas dengan pion kali pion. Dan di sini langkah cerdik hitam dimulai teman-teman. Langsung mengunci kemungkinan raja kabur dengan memukul pion A2. Sementara pertukaran pion tersebut dibiarkan. Langkah partai di sini putih memilih memukul pion yang berharap di permainan akhir dia bisa promosi di lajur A, teman-teman. Benteng di sini ke 4 dan dibalas dengan benteng F1. Jika di posisi benteng ke-4 ini teman-teman, benteng H ini malah ke D1, maka di sini ada kemungkinan checkmate. Akan datang cek tentunya. Dan di sini satu-satunya hanya ditutup, maka langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng E4. Benteng F1 dibalas oleh putih. Gajah ke B3 dan raja ke B1. Benteng ke-4 dan benteng F3 dibalas dengan C4. Langkah yang sangat solid tentunya di sini, teman-teman. Kuda ke E3 mencoba menghancurkan pion tersebut, dan di sini benteng kali pion. Benteng ke F2 dengan melirik F7 tentunya. Satu langkah dari ini menyerah dari putih, teman-teman, dengan didorong sederhana D2. Di posisi ini dari putih menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika dari putih memaksa dengan memukul pion F7, maka sederhana dengan G8. F1 misalnya mencoba menahan laju promosi. Benteng di sini ke A8 yang tidak bisa dihindari. Langkah checkmate, terbaik hanya kuda C2. Datang di sini gajah cek A1 C3. Dan jika di sini dipukul, maka di sini dipukul cek, teman-teman. B1 tentu di sini ancamannya adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat D2, kenapa menyerah di sini dari putih? Kalau misalnya benteng F1 di posisi ini, teman-teman, langsung menahan laju promosi, maka akan datang C3 tetap. Pion kali pion, benteng di sini ke B8. Yang mana raja di sini sudah terblok, tidak bisa bergerak, teman-teman. Kuda D1 misalnya, maka di sini langsung checkmate. Makanya di posisi D2 dari putih langsung menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, putih dipegang oleh William Winter dan hitam dipegang oleh Alexander Alekhine di Nottingham pada tahun 1936. Dimulai dari D4, E6, E4, dan D5. Pion kali pion, pion kali pion, gajah ke D3. Dibalas dengan kuda C6, kuda ke E2, dan di sini gajah ke D6. C3, menteri ke 4, langsung kuda D2. Dilanjutkan dengan gajah ke G4, menteri C2, dan di sini rokade panjang dari hitam, kuda F1, dibalas dengan G6. Gajah di sini ke E3, kuda ke E7. Ternyata dari putih juga persiapan untuk rokade panjang.
Dilanjutkan dengan rokade panjang oleh putih. Gajah ke F5 mengajak pertukaran. Kuda di sini ke G3. Gajah di sini kali gajah dipukul oleh menteri H6. Dibalas dengan langkah F4. Menteri G4 dilanjutkan dengan H3 dan menteri ke D7. Benteng ke F1, H5. Dibalas dengan kuda ke G1, H4 dan kuda ke E2. Kuda F5 mengancam gajah gelap dari putih. Kuda F3, F6, kuda ke H2 dan benteng ke E8. Gajah ke D2, benteng ke E6, kuda G4. Dibalas dengan benteng ke E8 dengan ancaman langsung kuda yang di E2. Datang benteng menjaga. Benteng di sini langsung ke E7 naik. Raja ke D1 karena khawatir disusul dengan menteri ke E8, teman-teman. Tapi dari hitam tetap menteri ke E8. Menteri F3 dibalas dengan kuda ke A5. B3, kuda C4. Perhatikan teman-teman. Langkah Harlekin coba manuver dengan langkah mengorbankan kuda. Namun ternyata jika dipukul atau diterima oleh putih di posisi ini, maka pemikiran dari Grandmaster tersebut memang sangat akurat, dijamin mat dengan langkah terbaiknya putih, teman-teman. Jika diterima tawaran kuda tersebut, akan datang cek oleh menteri, yang mana di sini tidak bisa ditutup, hanya bisa bergeser. C1 datang ke A3 cek, B1 datang B6 cek, yang lagi-lagi dia harus bergeser, tidak bisa ditutup. A1, menteri C2 dengan ancaman checkmate. Terbaik di sini hanya benteng yang satu-satunya bisa menolong ke B1. Namun masalahnya tetap checkmate, teman-teman. Datang gajah memaksa cek, dipukul, langsung checkmate. Analisa terbaik dari Harlekin dari kuda ke C4 ini, teman-teman, dikorbankan. Itu ternyata 8 langkah ketahuan baru mat. Namun di sini sudah terbaca oleh putih. Dia menolak dengan langkah tersebut dengan menurunkan gajah C1. Kuda di sini langsung cek E3. Lagi-lagi secara kualitas atau secara perwira di sini tetap kalah, namun tetap dipaksa oleh Harlekin. Diterima, dipukul oleh kuda cek. Kuda kali kuda. Dan di sini datang benteng. Dengan tekanan penuh dari Harlekin, menteri di sini F2 dibalas dengan langkah menteri ke B5 dengan tetap menekan kuda tersebut. Dibalas dengan kuda C1 mengajak pertukaran, dan di sini benteng kali pionnya di C3 tidak bertukar benteng, teman-teman. Benteng kali benteng dipukul oleh gajah. Menteri G1 dengan 2 sisi ancaman di sini. Raja ke D7. Perhatikan, teman-teman. Di sini benteng dibiarkan begitu saja oleh Harlekin. Namun ternyata di posisi ini jika dipukul, tentu hanya pertukaran. F5 dibalas dan benteng ke E3. Lagi-lagi di sini hanya terjadi pertukaran. Jika dipukul pun tetap akan dipukul cek. Malah untung 1 pion. E1, menteri di sini kali pion. Kembali ke posisi di saat benteng E3. Langkah partai menteri ke F2. Dan dibalas dengan langkah G5. Benteng ke E1 mengajak pertukaran. Benteng ke E4. Benteng kali benteng, pion kali benteng, raja D2. Gajah di sini langsung bergeser ke D6, raja C3. 1 langkah dari ini, putih menyerah, teman-teman. Gajah ke F4 di sini menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena pion dan promosi ini tidak bisa dihindari oleh putih.
Sementara raja sudah tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun di sini menteri C2 langkah terbaik, maka di sini akan dipukul terlebih dahulu. Dipukul, menteri cek. B2 karena sudah tergeser, maka promosi menteri tidak bisa dihindari, teman-teman. Makanya langsung menyerah dari putih atas langkah elektif. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kelima nih, teman-teman, putih dipegang oleh David Howell, hitam dipegang oleh Wang Hao, yang mana Wang Hao ini usianya saat itu baru 13 tahun, teman-teman. Sudah mengikuti turnamen World Cup Championship 2006. Dimulai dari E4 oleh putih, E6, D4, D5. Kuda D2 dibalas dengan kuda F6, E5, dan di sini kuda ke D7. F4 langsung dengan serangan penuh dari putih, C5. C3 dibalas, kuda di sini ke C6 dan kuda ke F3. Pion kali pion, F5. Jika dipotong N pasang, menjadi solid posisi dari hitam, teman-teman. Langkah partai gajah ke D3. Gajah ke E7, persiapan untuk rokade, kuda ke E2, dan kuda ke B6. Benteng G1 dengan persiapan untuk memaksa pertukaran pion. A5 dibalas dan G4. Rokade dari hitam mengabaikan langkah pertukaran tersebut. A3 dibalas dengan gajah ke D7. Kuda C3 mencoba cari celah untuk masuk. A4 dibalas. Menteri ke-2, kuda ke A5. Gajah ke-3 dibalas, dan di sini benteng ke C8. Tentu di sini dari putih tidak bisa untuk rokade panjang karena akan terbongkar langsung posisinya, teman-teman. Raja di sini F2 mengabaikan langkah rokade tersebut. Gajah ke 8 dan dibalas dengan menteri C2. Tembakan yang mengarah ke H7. Tentu ini sangat tajam. Gajah di sini ke G6 mengantisipasi langkah kemungkinan tersebut. Benteng G3 dan dibalas dengan kuda ke C4. Setelah mengajak pertukaran dengan gajah, benteng G1 dengan serangan penuh tentunya dari putih, gajah ke 4. Dengan memaksa pertukaran diterima oleh kuda, raja di sini terpin oleh benteng dan dibalas dengan pion kali pion, gajah kali pion, gajah kali gajah, benteng di sini kali gajah. Kuda langsung dipukulkan ke sini, teman-teman, dan dibalas dengan langkah benteng ke F8. Tentu pengorbanan dari putih dengan maksud akan mendapatkan benteng, makanya langsung dilindungi dengan F8 dari hitam. Raja ke-2 mencoba melepaskan pin dengan ancaman cek G7. Menteri H5 cek terlebih dahulu dan dibalas dengan raja ke-1. Pion langsung memilih kuda, membiarkan cek itu terjadi. Putih langsung cek, raja ke 8. Menteri G2 dengan serangan penuh lagi-lagi, teman-teman. Di sini, teman-teman, dengan langkah sederhana dari hitam memaksa dari putih menyerah. Namun di sini masih dilanjutkan, teman. Mana yang langkah memaksa tersebut? Wang Hao dengan nekat memberikan menteri ke D1. Cek. Yang mana jika dipukul akan berantakan dari putih, teman-teman. Jika dipukul dengan raja, datang kuda cek langsung menggarpu menteri. E1 di sini kuda kali menteri. Kalaupun di sini dipukul, maka di sini hanya menunggu waktu hancur berantakan dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri D1. Dari
Putih tidak mau kalah cepat seperti itu, teman-teman. Masih melanjutkan dengan langkah Raja F2, yaitu dengan menghindar. Menteri C2 cek dan dibalas dengan F3. Benteng di sini kali pion sekaligus cek. Dipukul oleh gajah. Pengorbanan yang sangat luar biasa dari Wang Hao. Menteri cek E4 dan dibalas dengan langkah Raja ke G4. Sudah mulai kehilangan kendali karena dia mundur salah, maju pun salah, teman-teman. Benteng di sini langsung memukul cek dan dibalas dengan H5. Benteng K4 cek dan di sini langsung merebahkan raja dari putih. Kenapa dia merebahkan raja? Karena kemanapun dia tetap checkmate. Satu-satunya langkah hanya G5 dan itu langsung checkmate. Luar biasa dari Wang Hao di usia belianya, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ke-6 nih, teman-teman. Putih dipegang oleh Charles Ekup dan hitam dipegang oleh Neil McDonald di Chess Championship 2002. Dimulai dari E4 oleh putih dan E6. D4, D5 dan kuda D2. Kuda F6, E5 dan kuda ke D7. F4 dengan serangan langsung membuka fil F di sini, C5. C3, kuda C6 dibalas dengan kuda F3. Pion kali pion langsung, pion kali pion, dan F5. Berharap dipotong enpasan tentunya. Namun di sini tahu bahwa ketika dipotong enpasan menjadi bagus posisi dari hitam. Gajah D3 dibalas oleh putih. Gajah ke E7, kuda ke E2, rokade dari hitam. Benteng G1 dengan varian yang sama dengan sebelumnya, teman-teman. Kuda di sini ke B6, namun berbeda pemain, dibalas dengan G4. Gajah ke D7 membiarkan pertukaran tersebut, dan di sini A3. Dilanjutkan dengan gajah G8. Kuda G5 dengan mengancam pion yang di E6. Gajah di sini langsung kali kuda, dipukul oleh pion, gajah langsung ke G6. H4 dan di sini pion kali pion. Gajah di sini kali gajah dibalas dengan pion kali gajah, kuda ke F4, langsung mengancam pion tersebut. Menteri G8 dibalas dengan benteng, langsung kali pion. Benteng C8. Menteri D3 dan dibalas dengan benteng G2. Raja di sini ke D4 dan dibalas dengan menteri langsung mukul kuda. Setelah pertukaran tersebut dikorbankan hanya dengan pion oleh hitam. Benteng langsung mengancam menteri, berharap akan mendapatkan umpan itu atau perwira itu kembali, teman-teman. Menteri D3 dan di sini benteng cek terlebih dahulu. Raja di sini D1 dibalas dengan kuda C4. Benteng G2 dan dibalas dengan kuda kali pion mengancam menteri. B3, menteri C6. Bertujuan untuk memblok langkah kemungkinan putih raja ini lolos. Namun di sini gajah D2, persiapan untuk pengembangan benteng di sini. Dibalas dengan kuda ke C4. Akan menargetkan gajah gelap sekaligus mencegah kemungkinan benteng mengancam. Kuda D3 di sini. Benteng F1 cek yang harus ditutup tentunya. Kuda di sini ke E1 menutup. Perhatikan, teman-teman. Satu langkah dari sini dari putih menyerah. Dengan benteng di sini langsung memukul kuda sekaligus cek. Di posisi ini menyerah, teman-teman. Mungkin sekilas kenapa dia menyerah di posisi ini, karena masih bagus atau masih bisa melawan. Kita akan kupas satu-satu. Terbaik di sini jika dipukul dengan gajah, maka akan datang kuda langsung cek
Yang kemanapun di sini raja, maka di sini benteng hilang. Sekaligus datang mengancam gajah, teman-teman. Artinya di sini perwira kembali sama, namun di sisi lain kalah pion dan kalah tekanan. Kemungkinan yang kedua di posisi ini, kenapa dia menyerah? Kalau di sini raja lari, maka tentu lebih hancur. Akan datang langkah kuda memukul pion, sekaligus cek. Dan ini teman-teman, bukan hanya satu yang cek, yaitu double cek. Raja harus bergeser, karena kuda dan menteri bersamaan cek. D3, menteri datang C5, membiarkan dua perwira tersebut jatuh tentunya, namun dengan konsekuensi harus mat. Terbaik di sini adalah mencoba mengadu menteri, datang di sini D4, yang memaksa harus kehilangan menteri ujung-ujungnya. Kalau di sini dipukul, maka checkmate. Luar biasa dari kombinasi hitam ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih, teman-teman, dari pertahanan Prancis, karena rasa penasaran Alexis Sirov pada saat itu, karena rata-rata permainan dari Alexander Morozovich ketika memegang pertahanan Prancis, saat dia buah hitam selalu menang dan selalu menumbangkan para Grandmaster Superpower. Kala itu dia penasaran dan menantang sebelum pertandingan, tunjukkan permainan terbaikmu pertahanan Prancis, kata Alexis Sirov. Dengan senyum, maka itu akan saya lakukan, bilangnya Alexander Morozovich, teman-teman. Di Fujitsu Simon Cup pada tahun 2000, dimulai dari E4 oleh Alexis Sirov, E6, D4, D5. Kuda C3, kuda F6 dibalas dengan gajah langsung mengepin. Gajah ke E7, E5. Tentu varian ini tidak sama dengan varian sebelumnya. Di sini betul-betul dengan on fire dari Alexis Sirov dengan serangan penuh. Kuda di sini ke D7 mengajak pertukaran, langsung dipukul. Menteri kali gajah, F4. A6, kuda F3 dan C5. Menteri ke D2, persiapan untuk rokade tentunya. Kuda C6 dan dibalas dengan rokade oleh putih. Sekilas tentu aman di sini posisi putih, teman-teman. Dan sementara sayap raja di sini menjadi sasaran tempur daripada putih. C4 dibalas oleh Alexander Morozovich. F5, kuda B6 dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, H4. Serangan ini akan dimulai oleh putih, teman-teman. Dijawab dengan sederhana, gajah ke D7. H5 di sini. Di posisi ini dari hitam, teman-teman, yang disangka akan rokade pendek, dia langsung manuver dengan rokade panjang. Menjadi stres dari Alexis Sirov, harus berubah arah serangannya. H6 tetap dilanjutkan, pion kali pion dan benteng kali pion. Benteng di sini langsung ke G8. Menteri F4 dibalas dengan gajah ke 8. Persiapan untuk mengunci langkah kemungkinan ancaman tersebut. Menteri langsung F6 mengajak pertukaran, diabaikan dengan langkah gajah G6. Jika di sini memaksa memukul, maka tentu di sini hanya pertukaran. Kembali ke posisi di saat gajah G6, langkah partai di sini G4 dibalas oleh putih. Menteri G8 menghindari pertukaran itu, dan di sini gajah ke G2. Benteng F8 dengan mengancam menteri. H4. Kuda di sini ke B4 langsung. Benteng D2 dibalas dengan kuda ke 4. A3. Dan di sini kuda di sini kali kuda, teman-teman. Dipukul oleh pion. Perhatikan di sini. Di diagram ini, teman-teman. Yang kuda gelap dari hitam ini diancam dengan 2 pion.
Namun di sini Alexander Morozov mengabaikan langkah ancaman itu dengan menaikkan menteri keempat. Akhirnya diterima teman-teman. Tawaran itu oleh Alexei Sirov diambil dengan dipukul oleh pion. Menteri Cek dibalas dengan Raja di satu, dan benteng di sini memukul kuda. Langkah kalkulasi yang sangat akurat tentunya. Di sini menukarkan di sisi lain perwira atau kualitas, namun di sisi lain ada tekanan teman-teman. Tahu bahwa kalau dipukul akan menjadi babak belur, Alexei Sirov masuk menteri ke-7 teman-teman. Dia mengabaikan langkah itu dan fokus kepada serangannya. Benteng ke-3 dengan ancaman checkmate tentunya di sini. Di sini dilanjutkan dengan langkah Menteri Kalepion cek masih dengan PD dan belum menyadari bahwa ada langkah checkmate di sini teman-teman. B8 dan Menteri D6 cek dibalas dengan Raja ke-8. Benteng di sini mengajak pertukaran dan di sini Menteri cek D1. D2 dengan mengancam benteng, datang Menteri C3. Dia menyerah teman-teman. Dari Alexei Sirov menyerah di langkah ini. Kenapa dia menyerah di langkah ini? Karena kemanapun dia tetap checkmate teman-teman. Jika di sini Raja bergeser ke D1, maka datang cek yang memaksa harus diambil. Karena kalau tidak diambil, gajah ini menjadi babak belur juga. Setelah diambil, datang checkmate. Kemungkinan yang lain, jika di posisi ini Raja ke C1, maka tentu harus diambil benteng ini, dan ancamannya lagi-lagi checkmate. Kalaupun dia memaksakan memukul gajah sekalipun, atau memberikan menteri kemanapun dia, tetap checkmate. Langsung senyum kecut dari Alexei Sirov seusai pertandingan. Teman-teman, semoga bermanfaat untuk insan catur, untuk pertahanan Prancis yang dimainkan oleh beberapa Grandmaster dunia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.